kelebihan azan, fadilah orang yang senang mengumandangkan azan. Nah, jadi ini diriwayatkan oleh Sayyiduna Jabir. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi yadkhulul jannata awalan, qala al-anbiya'u thumma syuhada'u thumma muazzinu masjidi thumma sairul muazzinina ala qadri a'malihim. Ujar Sayyidina Jabir. Nah, Sayyidina Jabir ini sahabat daripada baginda Rasul. Sidin ini bercerita, ujar Sidin, Rasulullah ini su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul itu ditakuni orang, ditanya orang tentang hamba atau manusia yang awal masuk ke dalam surga. Ditakuni orang, Rasulullah ini, siapa saja manusia yang masuk surga itu nang awal, nang pertama sekali masuk surga itu siapa wahai Rasulullah orangnya? Jadi ujar Nabi, karena Nabi ini ditakuni orang, siapa orang nang awal-awal masuk surga itu siapa wahai Rasulullah? Kemudian Nabi padahkan, Nabi jawab kepada orang yang bertakon. Jadi ujar Nabi, yang awal-awal orang masuk surga itu ialah al-anbiya'u. Nah, itu orangnya yang pertama, bukan nabi-nabi. Itu orang yang awal-awal masuk surga itu bukan para anbiya, bukan para nabi-nabi. Kemudian ujar Nabi, summa syuhada'u. Nah, orang nang mati syahid, mereka-mereka yang mati syahid. Bukan para nabi-nabi dulu yang awalan masuk surga, kemudian summa syuhada, orang nang mati syahid. Kemarin sudah dikisahkan, diceritakan, dibacakan masalah orang yang mati syahid, diantaranya orang berperang yang membela agama Allah. Apabila ia mati di dalam berperang itu, itu matinya dalam keadaan syahid. Nah, jadi itu apabila nanti dibangkit pada hari kiamat, yang awalan masuk surga sesudah para nabi, kemudian para syuhada, orang yang mati syahid. Nah, kemudian summa muazzinu masjidi, ujar Nabi, kemudian mereka yang azan di masjidku, ujar Nabi. Nah, siapa orang yang azan nang pertama-tama sekali ialah Sayyidina Bilal. Nah, itu orang yang pertama muadzinnya di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Sayyidina Bilal bin Rabah. Nah, itu jadi orang yang ma'ajani di dalam masjidku, ujar baginda Rasul. Kemudian sesudah itu siapa? Summa sairul muazzinina ala qadri a'malihim, kemudian sekalian para muazzin. Nah, sekalian para muazzin ala qadri a'malihim, atas kadar amal mereka. Nih, atas kadar amal mereka. Bila amalnya, azannya itu dalam keadaan ikhlas karena Allah, karena tidak karena siapa-siapa, ini
yang dikatakan oleh Nabi orang yang pertama masuk ke dalam surga. Nah, asalkan muazzinnya itu, azannya itu yang ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain azannya. Nah, yang maksudnya bukan karena yang lain itu apa? Nah, yang diharapnya bayaran. Nah, apabila harapannya itu bayaran, tuh kada ikhlas, kada karena Allah itu azannya. Nah, ujar Nabi lah, atas kadar a'malihim, atas kadar amal perbuatan mereka, bukan karena seseorang azannya. Kalau pang karena perempuan, nah, bila didengar oleh perempuan senang azan. Nah, kalau pang karena mertua, bila didengar mertua senang azan. Nah, sebaik-baiknya dia bawakan azan bila ada mertuanya. Nah, karena mertua seorang guru, karena mertua seorang ustaz. Nah, bila azannya karena itu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang dijanjikan oleh baginda Rasul yang awalan masuk ke dalam surga, di antaranya mereka-mereka ini, para anbiya, para syuhada, orang nang azan di masjidku, ujar Nabi, dan sekalian muazin. Nah, sekalian muazin yang ada di permukaan bumi ini dengan kadar apa? Perbuatan. Nah, dengan kadar amal mereka. Bila kadar amal perbuatannya itu ikhlas karena Allah, termasuk orang yang dijanjikan oleh baginda Rasul. Jadi ujar baginda Rasul, inilah orang-orangnya yang awalan mati masuk ke dalam surga. Nah, jadi maka tentulah orang yang diberi syafaat oleh mereka itu. Jadi yang mereka-mereka ini para syuhada, para anbiya, mereka-mereka ini ada apabila mereka ini mau memberikan syafaat, siapa yang dikehendaki oleh mereka diberikan syafaat kepada orang tersebut, mereka ini berhak bisa memohon kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang dikehendakinya. Artinya mereka-mereka ini kan sudah masuk ke dalam surga. Kemudian kalau mereka menginginkan untuk membantu kepada orang yang belum masuk ke dalam surga, mereka-mereka ini bisa. Mereka-mereka para nabi bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Para syuhada, orang yang mati syahid, bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya. Di antaranya kan yang dapat memberikan syafaat pada hari kiamat itu 3 golongan. Yang pertama anbiya, kemudian para ulama, kemudian para syuhada. Nah, yang 3 golongan ini, mereka ini bisa menolong, memberikan syafaat kepada orang yang dikehendaki mereka. Nah, jadi orang yang diberi syafaat oleh mereka itu orang yang mencintai terhadap mereka sewaktu di dalam dunia. Misalnya pian cinta dengan seorang ulama, dengan berkah kecintaan sempian ini, sayangnya sempian ini kepada ulama tersebut. Nah, ulama tersebut bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan apabila ulama tersebut menghendaki memberikan syafaat kepada sempian. Dengan meminta
izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang mencintai kepada mereka sewaktu di dalam dunia. Lah sebagaimana ujar Nabi lah yusyarul mar'u ma'a sahibi amalihi. Ujar Nabi, orang yang dihalau seseorang itu bersama orang yang sama dengan perbuatannya. Itu. Jadi orang pian misalnya cinta dengan ulama, siapakah ulamanya yang pian sukai, yang pian senangi, pian simpatik kepada ulama tersebut. Nah, ujar Nabi, yusyarul mar'u ma'a sahibi amalihi. Orang tersebut dihalau seseorang itu bersama orang yang sama dengan perbuatannya. Nah, misalnya pian mengidolakan seseorang, idolanya pian siapa misalnya, ulamanya siapa idola pian. Bila sampian mengidolakan ulama yang ada di Banjarmasin misalnya, nah yang namanya mengidolakan tuh kalau ngalihai kisahnya, lihat kalau orang main bola misalnya idolanya siapa, Ronaldo kalah Ronaldo tuh. Ya kalau kayak apa rasanya kalau kalah di dalam pertandingan sepak bola? Kalah idolanya, yang diidolakannya itu kalah. Kada sakit hati lah. Itu karena mengidolakan. Jadi apabila kita mengidolakan kepada orang yang kita idolakan, misalnya ulama yang ada di Banjarmasin misalnya kita idolakan. Nah, apabila ulama tersebut dalam keadaan begini-begini terkena musibah kah, kayak apa perasaan kita? Kada nyaman ngalah. Begitu juga. Jadi kalau bisa kita itu mengidolakan orang yang saleh-saleh aja, orang yang baik-baik aja. Karena ujar Nabi, dihalau seseorang itu bersama orang yang sama dengan perbuatannya. Apabila idola kita itu orangnya sedang beribadah, nah kita bersama orang yang sedang beribadah juga nanti di hari kiamat itu dihalau. Jadi misalnya sekarang kita mengidolakan misalnya bukan orang yang saleh misalnya kan kita mengidolakan, kita ubah sekarang, kita idolakan orang yang baik-baik saja supaya kita tuh di hari kiamat dihalau beserta orang yang baik-baik, orang yang saleh. Itu. Dalam riwayat lain, yusyarul mar'u ma'a man ahab. Nah, dihalau seseorang itu bersama orang yang dicintainya, bersama orang yang diidolakannya. Jadi apabila sekarang kita mengidolakan, siapa yang kita idolakan? Misalnya artis kah, pemain bola kah yang kita idolakan? Kita ganti sekarang mengidolakan kepada ulama. Jadi di hari kiamat itu orang itu dihalau berserta orang yang diidolakannya. Misalnya kita mengidolakan siapa yuk? Banyak aja contohnya lah. Bukan artis-artis misalnya. Nah beserta artis kayaknya dihalau. Jadi bila kita mengidolakan ulama, ulama yang di Samarinda nih kak, yang di mana aja kita idolakan. Nah ujar Nabi, mereka itu dihalau beserta orang yang dia idolakan. Kayak itulah.
Mudah-mudahan kita bisa mengidolakan orang-orang yang baik-baik lah. Nah itu. Ujar Sayyidina Umar radhiyallahu an, orang yang salih akan bersama orang yang salih. Kayak itu. Orang yang salih akan bersama orang yang salih nanti dihalau pada hari kiamat. Dan orang yang berdosa, ini orang yang pendosa, dihalau pada hari kiamat itu akan berkumpul dengan mereka yang berdosa juga. Sayyidina Umar nih yang mengatakan para penzina. Banyak kalau di dunia ini orang penzina. Nah, para penzina dihalau pada hari kiamat itu dengan para penzina juga. Itu ujar Sayyidina Umar. Jadi orang yang pendosa dengan orang yang pendosa dihalau pada hari kiamat. Para penzina dengan para penzina juga. Orang yang saleh dengan orang yang saleh juga dihalau pada hari kiamat itu. Kemudian lagi ujar Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum mayyukhalil. Seseorang itu atas agama kekasihnya, maka hendaklah pandang salah seseorang kamu siapa yang menjadi kekasihnya. Nah, jadi ujar Nabi, seseorang itu atas agama kekasihnya, maka hendaklah pandang salah seseorang kamu siapa yang menjadi idolanya. Kita jadikan Rasulullah sebagai idola kita. Rasulullah kita jadikan sebagai idola kita. Kayak apa cara mengidolakan Rasulullah? Tentunya dengan menghidupkan sunnah sidin, mengikuti apa yang diperintahkan oleh sidin. Nah, itu cara mengidolakan kepada Rasulullah. Jadi menghidupkan sunnahnya sidin. Kayak apa cara menghidupkan sunnahnya baginda Rasul? Di antaranya nih duduk di majelis-majelis ilmu agama nih, menghidupkan sunnahnya Rasul. Coba kalau kadada majelisnya ilmu nih kada bakalan hidup sunnahnya Rasul, kada berkembang sunnahnya Rasul. Jadi cara mengidolakan Rasulullah yaitu dengan cara menghidupkan sunnahnya. Di antaranya menghidupkan sunnahnya Rasul itu ialah duduk di majelis ilmu agama. Itu cara menghidupkan sunnahnya baginda Rasul. Sembahyang berjamaah di masjid juga itu termasuk menghidupkan sunnahnya Rasul. Banyak lagi yang lainnya. Sunnahnya daripada baginda Rasul itu, bila orang ini sudah menghidupkan sunnahnya Nabi berjanji. Nabi berjanji, ujar Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ujar Nabi, siapa yang menghidupkan sunnahku, menghidupkan sunnahnya Nabi itu diantaranya hadir di majelis ilmu, sembahyang berjamaah di masjid, membaca Al-Quran. Tuh sunnahnya baginda Rasul. Apabila kita tuh membaca Al-Quran tuh menghidupi ngarannya kepada sunnahnya Rasul. Janji Nabi kepada orang yang menghidupkan sunnahnya, ujar Nabi, man ahya sunnati, barang siapa menghidupkan sunnahku dengan cara menghadiri majelis-majelis ilmu, faqad ahabbani, sama dengan mencintai.
sama dengan cinta dengan aku, sama dengan mengidolakan aku, ujar Nabi. Nah, orang yang menghidupkan sunnahnya Nabi itu sama dengan mencintai Nabi, sama dengan mengidolakan Nabi. Nah, wa man ahabbani, dan barang siapa yang mencintai aku, ujar Nabi, siapa yang mengidolakan aku, ujar Nabi, kana ma'i fil jannah, maka orang tersebut ma'i fil jannah, berserta aku, ujar Nabi, fil jannah, di dalam surga. Nyata orang yang menghidupkan sunnah Nabi masuk ke dalam surga. Nyatanya orang yang menghidupkan kan hadir di majelis ilmu, sembahyang berjamaah, sembahyang dikerjakan, itu orang yang menghidupkan sunnahnya Nabi. Puasa dikerjakan pada bulan Ramadan, kalau banyak hartanya zakat ditunaikan, tambah lagi kalau banyak hartanya naik haji. Orang yang menghidupkan sunnahnya Nabi kalau yang disebutkan tadi. Jadi orang yang menghidupkan itu, ujar Nabi, sama dengan mencintai aku. Orang yang cinta aku, ujar Nabi, nanti kalau inya mati beserta aku di dalam surga. Lah itu aja ujinya menghadap mati masuk surga. Cintai Nabi, hidupkan sunnahnya. Yang ringan-ringan aja kan sunnahnya itu dulu, yang nyaman dikerjakan. Yang kayak sembahyang nih nyaman aja. Kalau pekerjaan sembahyang nih kada panjang waktunya, cuma 10 menit ya. Yang menjadikan kita tuh malas sembahyang tuh kenapa nah? Yang menjadikan kita sembahyang tuh malas, kenapa Pak? Yang menjadikan kita malas untuk sembahyang tuh kenapa? Karena adanya syaitan dan iblis. Itu aja. Inya iblis tuh kada ketujuh dengan orang yang baik-baik. Tujuannya iblis tuh untuk menyesatkan orang aja, supaya bakawan inya di dalam neraka. Jadi bila kita tuh menuruti apa yang dikehendaki iblis, bakawan inya. Nah, jadi kita lawani iblis tuh. Kita lawani aja karasi. Namun kita lama semaunya ainya. Ada aja itu bang, iblis tuh inya berjanji sudah sampai hari kiamat, ujarnya untuk menggoda zuriat Adam nih. Mulai dari Adam dia goda sudah, sampai zuriatnya, sampai hari kiamat kada ampih iblis tuh menggoda zuriatnya Nabi Adam, termasuk uban kita nih. Bila kita kada lawan, bila kita kada karasi, iya nang semaunya tuh iblis. Disaranginya di dalam tubuh kita. Bila sudah jadi sarang di dalam tubuh kita nih, ya nang kada kawa apa-apa tuh lagi, kada ada kemauan tuh bang untuk mengerjakan yang baik. Ini jadi kawanku sudah jadi iblis ini. Itu bang, sudah kita lawan aja. Iblis tuh maunya yang kada baik, supaya menjadi kawan inya di dalam neraka. Inya tuh mencari sebanyak-banyaknya, tahulah. Sebanyak-banyaknya. Mudahan kita jangan termasuk kawannya iblis, orang yang kawa malawani tipu daya iblis. Bila kawa kita malawani tipu daya iblis, pian ganal benar pahalanya. Ganal benar pahalanya. Sebab kita bila kawa melawan tipu daya iblis tuh, sembahyang kita tagawi, apa aja kebaikan tuh kita senang untuk mengerjakan. Karena kita kawa melawani tipu daya iblis. Jangan sekali-kali kita
menjadi teman iblis. Nah, itulah diantaranya. Habis sudah. Kemudian lagi kan kita masalah azan. Kalau kemarin nih masih masalah azan. Jadi ini azan dan iqamah. Kalau bahasa bahasa daerahnya bang dan kamat. Bang ujar orang tuh bahari bang. Iyalah Pak. Bang lah. Ya kalau jadi bang, tapi kalau istilah bahasa Arabnya tuh azan. Kalau istilah orang bahari itu bang. Sudah aja masuk sudah bang. Masuk sudah bang. Nang kaya nama orang hale. Masuk sudah bang. Masuk sudah bang maghrib ujarhan. Sedang dah buka puasa. Tuh di masjid sana tuh bang sudah aja masuk sudah bang. Itu istilah orang bahari. Orang Banjar. Jadi misalnya nih azan dan iqamah nih, misalnya nih ada orang dah ngomong azan itu gampang aja ujarnya. Ada orang yang ngomong kayak ini, azan itu bang itu gampang aja ujarnya. Dianggapnya gampang aja. Azannya dianggapnya gampang aja. Jadi ujarnya di dalam kitab ini tertulislah setiap amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah dilaksanakan dengan sempurna. Jadi yang namanya azan itu karena itu perintah Allah juga. Yang namanya azan itu karena itu perintah Rasulullah. Itu ibadah nilainya. Ibadah. Jadi yang namanya ibadah yang berupa azan dan iqamah ini, yang bagusnya itu hendaklah disempurnakan. Artinya tuh belajar juga cara azan dan iqamah itu. Jangan dianggap gampang. Jadi dengan hendaklah dilaksanakan dengan sempurna menurut tata tertib aturan fikihnya. Kayak apa cara fikihnya orang azan itu kayak apa? Jadi jangan asal-asalan haja. Jangan asal-asalan haja azan do. Belajar mendengar yang bujur kayak apa azannya yang bujur. Kayak itu. Jadi amun sudah kayak ini menuruti tata tertib aturan fikihnya. Jadi semoga mudah-mudahan penghargaan dan nilainya azan kita itu di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan yang besar nilaiannya. Amun kita itu sesuai dengan fikihnya. Azannya itu belajar kayak apa cara azan orang yang benar kayak apa. Jadi amun inya nang kayak itu menurut tata tertib aturan fikihnya, mudah-mudahan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan nilai mendapat yang besar atau yang lebih besar. Ujarnya di dalam kitab nih. Besar itu kan sudah lumayan sudah, apalagi kawa yang lebih besar lagi. Jadi azan dan iqamah termasuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila inya azannya, iqamahnya itu bujur semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa, bukan karena penghargaan, bukan karena nilaian sesuatu, bukan karena seseorang, bukan karena perempuan. Jadi azan dan iqamah termasuk
amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk ibadah bila nyeneng kayak itu yang perlu dilaksanakan dengan baik. Nah, jadi dan sempurna. Maksudnya dengan baik itu dengan cara belajar, dengan ikhlas azannya karena Allah semata. Itu yang dikehendaki oleh pengarang kitab di sini. Nah, dengan cara belajar, jangan asal-asalan. Nah, itulah. Jadi amun ingin kayak itu sempurna sudah. Nah, sempurna sudah. Pas sudah menurut hukum fikihnya supaya tidak sia-sia tujuannya tuhnya. Supaya tidak sia-sia. Nang kada sia-sia jauh dari kesalahan apabila nya belajar. Jangan asal-asalan aja. Nah, amun ingat asalah, amun inya kada pas dengan fikihnya, ajan ini sekalipun ajan dan iqamah kada sesuai dengan fikihnya, kada sesuai dengan pelajarannya. Jadi kesalahan ini termasuk yang dimurkai Tuhan juga. Namanya kada sesuai, walaupun ajan tapi kada sesuai, kada pas dengan yang dikehendaki, kada sesuai dengan fikihnya. Ini kesalahan, termasuk kesalahan yang dimurkai juga oleh Tuhan. Nah, itu. Jadi hendak mendapatkan apa yang dikatakan oleh Nabi tadi, termasuk orang yang awal masuk surga, ajannya itu dengan apa? Dengan belajar sesuai dengan hukum fikihnya. Ada cara-caranya, ada. Lah amun inya tersalah dimurkai Tuhan, malah mendapatkan sebaliknya. Ya kalau malah inya tersalah, sebaliknya lagi yang didapatkan. Apa sebaliknya? Yaitu ya nang dimurkai oleh Tuhan tadi. Amun inya nang pas haja, bagus haja, sesuai dengan fikihnya, yaitu mendapatkan pahala yang besar. Ajan tuh tadi, orang yang ajan tuh tadi. Itu kelebihan orang yang ajan dengan harus juga belajar, bujur-bujur. Nah, itu jangan asal-asalan. Karena ada tata tertib orang ajan itu, ada caranya. Kemudian karena waktu juga tinggal sedikit lagi, kemudian arti maksud azan dan iqamah serta sejarah ringkasnya. Nah, jadi sejarah ringkasnya ini kayak apa? Sejarah ringkas azan nih. Nah, jadi di zaman Rasulullah tuh dulu waktu azan itu dengan cara memukul. Nah, bukan apa itu ya, loncing kah? Loncing Pak, keliling. Tapi kada sempat. Cuma ada wacana kayak gitu. Kayak apa cara nih untuk mengumpul orang nih? Jadi dengan cara memukul loncing. Tapi akhirnya diilhamkan, ada yang bermimpi dengan cara begini. Nah, itu yang diterima oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, jadilah insyaallah pada minggu yang akan datang arti azan dan iqamah serta sejarah ringkasnya azan tersebut.